Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munasira Sulingalo. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang konsep dasar penelitian kuantitatif. Nah, manusia adalah makhluk Tuhan yang istimewa dan diberi sifat serba ingin tahu. Jadi manusia itu pasti kayak penasaran, ingin tahu terhadap suatu hal. Nah, manusia dengan kemampuan akalnya mampu mengangkat dan merangkum dunia dalam kesadarannya. Dengan bakat pengetahuannya, manusia berhasil meraih keluasan lingkup dunia yang jauh mengatasi dirinya. Nah, agar penelitian berjalan secara dinamis, maka penelitian harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang baru dan yang berulang, dan kesimpulan-kesimpulan yang baru dan tidak berulang. Nah, hakikat penelitian. Nah, penelitian atau penyelidikan digunakan sebagai pendanaan kata research yang berasal dari bahasa Prancis atau kuno. Research atau research yang merupakan penggabungan kata dari yang berarti kembali atau berulang-ulang, dan search yang berarti mencari. Jadi menjelajahi dan menemukan. Jadi secara harfiah arti dari kata research adalah menemukan kembali. Jadi penelitian ini dilakukan untuk menemukan kembali suatu hal yang akan diteliti. Nah, sebuah penelitian melibatkan banyak hal yang saling terkait membentuk suatu siklus yang harus dipahami dengan baik. Nah, di sini ada 3 siklus. Yang pertama itu hakikat peneliti dan pengetahuan atau nature of research and knowledge. Yang kedua ada metode penelitian. Yang ketiga ada keterampilan dan alat penelitian. Nah, ada juga fungsi penelitian. Sebagian orang itu berpendapat bahwa peneliti ini tidak perlu dilakukan di negara-negara yang berkembang atau negara-negara terbelakang, karena karena untuk mencukupi kebutuhan primer penduduknya, mereka sudah cukup pusing. Jadi mereka ini tidak perlu melakukan penelitian karena kebutuhan primer penduduknya saja membuat mereka pusing. Bagaimana jika mereka lagi melakukan penelitian? Jadi mereka tambah pusing. Nah, secara garis besar penelitian berfungsi sebagai media untuk berkembang ilmu pengetahuan atau disebut fungsi development. Melalui penelitian yang dijalankan dapat ditemukan sesuatu yang baru ataupun penyempurnaan pengetahuan yang telah ada. Nah, ada juga fungsi penjajakan, lalu fungsi pengujian. Fungsi ini disebut juga sebagai fungsi verifikatif. Nah, selain itu penelitian juga berfungsi untuk membantu manusia untuk meningkatkan kemampuan dalam menginterpretasikan fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan sekitarnya, yang bersifat kompleks dan saling berkaitan. Nah, ada juga fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian. Nah, di sini ada beberapa fungsi penelitian dan berdasarkan berbagai jenisnya. Yang pertama ini penelitian dasar atau basic research.
Nah, penelitian dasar ini atau biasanya disebut sebagai penelitian murni atau penelitian pokok dapat berfungsi menambah pengetahuan prinsip-prinsip dasar, hukum-hukum ilmiah dan meningkatkan pencairan dan metodologi ilmiah. Nah, yang kedua ada penelitian terapan. Penelitian terapan ini atau applied research berkenan dengan kenyataan praktis, terapan, dan pengembangan pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Nah, implementasi dari penelitian terapan bersifat abstrak dan umum di bidang tertentu. Nah, yang ketiga ada penelitian evaluatif. Nah, penelitian evaluatif ini difokuskan pada suatu kegiatan berbentuk program, proses, ataupun hasil kerja. Nah, sedangkan unit dapat berupa tempat, organisasi, ataupun lembaga. Nah, selanjutnya ada fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian. Di sini ada 4, yaitu penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini berfungsi untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena. Penelitian deskriptif ini biasanya mendeskripsikan suatu keadaan saja, tetapi bisa juga mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangannya. Nah, disebut penelitian perkembangan atau developmental studies. Nah, yang kedua ada penelitian prediktif. Nah, penelitian prediktif ini itu untuk memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi pada saat yang akan datang, seperti itu. Nah, yang ketiga ada penelitian improvatif. Nah, penelitian ini itu ditunjukkan untuk memperbaiki, meningkatkan atau menyempurnakan suatu keadaan, kegiatan atau pelaksanaan suatu program. Nah, yang terakhir itu yang keempat penelitian eksplanatif. Nah, penelitian ini itu ditunjukkan untuk memberikan penjelasan tentang hubungan antar fenomena atau antar variabel. Nah, adapun 8 langkah sistematis kemudian diperlebar menjadi 10 tahapan dalam proses penelitian yang berdasarkan pada pendapat Russell Burnett. Nah, yang pertama itu ada menentukan topik. Nah, menentukan topik ini ada 2, yaitu pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Nah, pertimbangan objektif ini adalah pertimbangan berdasarkan kondisi dari masalah itu sendiri, layaknya atau tidak layak berdasarkan pada kualitas masalah dan dapatnya masalah dikonseptualisasikan. Nah, suatu masalah dikatakan berkualitas apabila masalah tersebut memiliki nilai penemuan yang tinggi. Masalah tersebut adalah masalah yang sedang dirasakan oleh kebanyakan orang dalam suatu masyarakat. Paling tidak beberapa kelompok masyarakat merasakan masalah tersebut. Nah, biasanya juga jadi penelitian suatu masalah bukan pengulangan dari apa yang diteliti oleh orang lain. Masalah yang diteliti juga ini memiliki referensi teoritis yang jelas. Nah, sementara itu, sebuah masalah dapat dikonseptualisasikan apabila masalah tersebut dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah masalah ini memiliki batasan-batasan yang jelas, bagaimana bobot
dimensi opsional dari masalah tersebut. Apakah masalah tersebut dapat hipotesiskan jika diuji, apakah masalah peneliti memiliki data jika diteliti, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada pertimbangan subjektif. Nah, pertimbangan subjektif ini, jika dua pertimbangan subjektif ini itu pertimbangan berupa kredibilitas calon peneliti terhadap masalah yang akan diteliti. Nah, calon peneliti telah memiliki alasan dan pertimbangan yang jelas untuk memilih dan menolak sebuah masalah. Apabila jawaban terhadap dua pertimbangan cenderung ke arah positif, sesungguhnya masalah peneliti dapat diterima. Nah, ini itu objektif dan subjektif jika dua pertimbangan di atas itu telah terjawab dengan baik. Itu. Nah, selanjutnya ada pengkajian pustaka. Nah, peneliti memiliki tujuan untuk menemukan prinsip-prinsip umum atau menafsirkan tingkah laku yang dapat digunakan untuk menerangkan dan mengendalikan kejadian-kejadian dalam lingkup pendidikan. Stake memaparkan bahwa kajian pustaka menjadi bukti bahwa seorang peneliti telah melakukan kajian secara intensif terhadap teori yang terdapat dalam buku maupun publikasi hasil penelitian sebagai landasan konsep dalam melakukan penelitian. Nah, calon peneliti yang melakukan kajian pustaka akan memungkinkan calon peneliti merasa yakin bahwa topik yang dipilih memiliki referensi yang cukup dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat diuji pada saat penelitian berlangsung. Nah, selanjutnya ada merumuskan masalah penelitian. Nah, penelitian dilakukan untuk menjawab masalah. Nah, penelitian ini itu untuk dilakukan untuk menjawab masalah. Nah, mempermasalahkan suatu arti atau mengajukan pertanyaan atas sesuatu tersebut. Nah, pertanyaan yang diajukan berawal dari adanya ketidaknormalan pada sesuatu tersebut. Semakin banyak pertanyaan yang diajukan, semakin banyak permasalahan dari hal tersebut. Dengan demikian, masalah lahir dari pertanyaan yang diajukan. Jadwal pertanyaan umum bersifat hipotesis. Nah, Stake juga di sini menjelaskan bahwa persoalan mana muncul yang lebih dahulu. Nah, rumusan masalah peneliti atau kajian pustaka sama dengan pertanyaan yang mana lebih dahulu, telur atau ayam. Nah, ketika seseorang mengatakan rumusan masalah pertama, tetapi pertanyaan tidak akan muncul tanpa sebelumnya melakukan kajian pustaka awal untuk memperoleh ide. Nah, selanjutnya ada merumuskan desain penelitian. Nah, ciri yang paling penting dari sebuah penelitian adalah penggunaan metode penelitian yang paling cepat. Fungsi utama dari sebuah desain penelitian adalah menjelaskan bagaimana seorang peneliti menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Nah, selanjutnya di sini ada menyusun instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini memegang peran sangat
penting dalam menentukan mutu suatu penelitian, karena validitas atau kesahihan data yang diperoleh akan sangat ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan. Nah, di samping prosedur pengumpulan data yang ditempuh. Nah, selanjutnya ada menentukan populasi dan sampel. Nah, pemahaman peneliti mengenai populasi dan sampel ini merupakan hal yang esensial. Nah, kesalahan dalam menentukan sampel peneliti akan berakibat tidak tepatnya data yang dikumpulkan, sehingga hasil peneliti pun tidak memiliki kualitas yang baik. Nah, dan juga tidak representatif dan tidak memiliki daya generalisasi yang baik. Nah, dalam menentukan populasi dan sampel ada dua, yaitu populasi dan sampel. Nah, populasi ini secara sederhana diartikan sebagai keseluruhan data yang akan diteliti. Nah, kalau sampel ini adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili populasinya. Selanjutnya ada menulis proposal penelitian. Nah, setiap penelitian yang akan dilaksanakan meski diawal dengan pengajuan profesional peneliti. Nah, profesional peneliti ini harus selesai sebelum penelitian dilakukan. Nah, yang selanjutnya ada mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan penelitian, karena bertujuan utama peneliti mendapatkan data. Nah, teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Nah, ada juga menganalisis dan menyajikan data. Nah, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Nah, analisis data, proses mencari menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, angket, dan dokumentasi. Nah, selanjutnya ada menulis laporan penelitian. Nah, menurut Mertens, peneliti memiliki jumlah penelitian untuk melapor penelitian mereka. Nah, seperti memo, prestasi pada seminar, artikel jurnal, dan laporan penelitian. Nah, laporan penelitian ini mencakup pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Selanjutnya ada klasifikasi penelitian. Nah, klasifikasi penelitian ini ada 7. Yang pertama itu ada klasifikasi penelitian berdasarkan bidang ilmu. Yang kedua ada klasifikasi penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai. Yang ketiga ada klasifikasi penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Yang keempat, klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan umumnya. Nah, yang kelima ini ada klasifikasi penelitian berdasarkan tarafnya. Yang keenam, klasifikasi penelitian berdasarkan intervensi terhadap variabel. Nah, yang terakhir itu klasifikasi penelitian berdasarkan instrumen dan cara pengumpulan datanya. Nah, klasifikasi penelitian berdasarkan instrumen ini ada 2 cara. Yang pertama ini penelitian non-survei dan juga penelitian survei. Nah, penelitian survei ini merupakan penelitian pengumpulan informasi dari suatu sampel dengan menyatakan melalui angket atau interview. Interview merupakan nantinya gambaran aspek dari populasi. Nah, yang kedua ini penelitian non-survei. Nah, berbeda dengan penelitian survei non-survei ini atau percobaan atau
eksperimen. Lebih banyak dilakukan peneliti pada ilmu-ilmu pengetahuan alam atau natural science. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi ini. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata, jika kesalahan penyebutan nama, dan hal-hal yang membuat pendengar merasa terganggu. Saya minta maaf. Mungkin itu saja. Saya Manasya Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.